Itu bagus, Tama berkata. Aku kira mereka tidak membawa persediaan yang cukup untuk berperang berkepanjangan dengan Anda. Setelah 3 atau 4 hari mereka tidak dapat menyerangmu. Saya yakin mereka akan mundur dulu untuk beristirahat. Jika tidak, persediaan mereka tidak cukup untuk mendukung mereka untuk tinggal di sana. Jadi kamu harus semangat hari-hari ini, jangan lengah. Baik, Tama juga menginstruksikan, ada hal lain yang sangat penting. Setelah beberapa hari ini, kamu harus meluangkan waktu untuk mengkonfirmasi situasi angkatan bersenjata lainnya saat ini. Kamu dapat menahan pengepungan 8.000 orang selama beberapa hari, pasti akan di ketenaran bersenjata oposisi. Orang-orang bersenjata lainnya yang tersebar tidak punya tempat untuk pergi. Kamu dapat meminta mereka untuk datang kepadamu, dan mereka yang berada dalam situasi genting, kamu juga dapat mengambil kesempatan untuk mencaplok mereka. Tingkatkan kekuatanmu secara keseluruhan, bagaimanapun juga, kamu memiliki persediaan yang cukup, memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, kelompok orang ini pasti bersedia untuk tunduk. Baik. Hamid berkata dengan penuh semangat, saya akan mengambil kesempatan ini untuk membuat tim lebih besar. Tama menginstruksikan, harus diingat, ketika menyerap kelompok orang ini harus melakukan pemeriksaan latar belakang yang baik, jangan biarkan mata-mata bercampur. Yang lain adalah bahwa setelah pendirian masuk, harus memecah mereka semua di antara petugasmu untuk mengelola, sehingga mereka tidak memiliki gagasan untuk memberontak. Mendengar nasihat Tama, Hamid sangat gembira, dan dia akan mengungkapkan ambisinya kepada Tama, ketika suara ledakan keras terdengar lagi di luar. Dia tahu bahwa musuh telah menarik infanteri dan babak baru penembakan akan segera dimulai. Jadi dia berkata dengan keras, Saudara Renza, musuh menembak lagi. Saya akan menutup telepon dan membuat pengaturan. Saya akan berkomunikasi dengan Anda jika ada situasi apapun. Baik, Tama juga berbicara, ingat, bendungan 1000 mil runtuh di sarang semut. Kamu harus berhati-hati dan berhati-hati lagi, kamu tidak boleh menganggap enteng musuh. Aku ingat, Hamid berseru, Kak, tunggu kabar baikku. Setelah Hamid mengakhiri panggilan, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati bahwa dia selalu bisa mendapatkan banyak inspirasi berbeda dari Tama. Hal ini membuatnya sadar bahwa gembar-gembor besar tentara pemerintah untuk menyerangnya kali ini kemungkinan akan memberinya kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Jika Hamid bisa menang dalam pertempuran semacam ini di mana dia bertarung dengan lebih sedikit, maka ketenarannya di antara seluruh kekuatan oposisi pasti akan meningkat. Ini semakin membuatnya mengerti bahwa apakah dia bisa diberkati oleh bencana itu tergantung pada apakah dia bisa membawa serangan dari 8.000 orang ini. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, dia berkata dalam hatinya, tidak. Sekarang mereka hanya memiliki 6 atau 7.000 orang yang tersisa paling banyak. Untuk menahan serangan, dia segera memanggil ajudannya dan bertanya, berapa banyak drone yang tersisa di markas kita? Ajudan itu berkata, masih ada lebih dari 20 drone udara, dan kami membeli lebih banyak pada saat itu karena harganya murah. Hamid bertanya, berapa kira-kira daya tahannya? Ajudan memikirkannya dan menjawab, seharusnya sekitar 25 menit, paling lama tidak lebih dari setengah jam. Hamid mengangguk dan berkata, waktunya sedikit, tapi cukup, kamu segera memesan. Semua drone dalam keadaan siap. Aku meminta untuk memastikan bahwa setidaknya ada 5 pesawat tak berawak di sekitar pangkalan kami setiap saat. Harus waspada terhadap kelompok-kelompok kecil musuh dari penetrasi berputar-putar. Menemukan tanda-tanda seperti itu, harus dilaporkan kepada saya pertama kali. Ya, Komandan, Hamid menambahkan, omong-omong, instruksikan para penerbang drone untuk memastikan ketinggian pesawat mereka dan mencoba untuk tidak terdeteksi oleh musuh. Ajudan segera mengambil perintah dan berbalik untuk turun mengatur eksekusi. Segera, 5 drone lipat terbang keluar dari lubang parit anti lereng. Drone ini sangat kecil, badan pesawat hanya seukuran telapak tangan,
Mereka baru saja terbang keluar dari lubang. Mereka segera naik ke atas. Setelah drone terbang beberapa ratus meter, mata telanjang tidak bisa mengamati. Dan begitu suara rotor drone mencapai ketinggian 2 atau 300 meter, pada dasarnya juga sulit untuk didengar, belum lagi medan perang didominasi oleh suara ledakan. Musuh tidak memiliki peralatan radar profesional, sama sekali tidak dapat menemukan peralatan udara kecil ini. Setelah drone terbang, meskipun target darat menjadi sangat kecil, tetapi pihak lain memiliki banyak orang, sehingga masih mudah untuk mengidentifikasi mereka dalam sinyal transmisi gambar. Pada resolusi ini, kecuali jika lawan memecah semua prajurit menjadi tindakan individu satu persatu. Jika tidak, selama ada lebih dari 10 orang yang bermanuver bersama, drone dapat menangkapnya dengan sangat mudah. Dan pada saat ini, Robin yang sedang melakukan mobilisasi pra-pertempuran untuk para prajuritnya, tidak mengetahui bahwa semua pergerakan mereka berada di bawah pengawasan ketat Hamid. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pengawasan udara menyeluruh Hamid dicapai oleh sekelompok drone udara sipil dengan nilai tunggal tidak lebih dari 100 juta. Kali ini, front kataklismik kehilangan beberapa ratus orang ketika mereka muncul. Kegagalan tragis seperti itu belum pernah terjadi sejak pembentukan front. Dia tidak berani melaporkan kepada Komandan Wildan segera tetapi hanya berpikir untuk bergegas menjatuhkan Hamid dan menghapus rasa malu di masa lalu. Lagi pula, tingkat senjata dan peralatan, serta tingkat keseluruhan pelatihan aman seperti Hamid, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan milisi biasa. Dia membawa begitu banyak elit bersamanya, tetapi ditolak oleh pihak lain dalam gelombang beberapa ratus orang, yang merupakan penghinaan yang tidak dapat diterima. Karena itu, dia sekarang hanya berpikir untuk bergegas mengakhiri sarang Hamid, dan kemudian membawa hadiah pertempuran untuk melaporkan korban kepada Wildan, dan juga dapat sedikit menyelamatkan muka. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sangat mementingkan taktik jalan memutar yang akan datang, dan memutuskan untuk memimpin serangan secara pribadi, untuk memastikan untuk memukul Hamid dengan kejutan. 10 menit kemudian, Robin sudah memilih siapa yang akan berpartisipasi dalam pemogokan bundaran ini. Kali ini, dia memutuskan untuk memimpin 1000 elit dari front untuk mengepung benteng Hamid yang miring dari lembah di sisi kiri. Dia meninggalkan setengah jam waktu persiapan untuk 1000 elit ini, menyuruh mereka untuk membawa semua senjata dan peralatan mereka selama waktu ini, dan berusaha untuk mengambil semua markas Hamid sekaligus. Pada saat yang sama, di Indonesia, di luar villa keluarga Sucipto, 8 Rolls-Royce anti peluru panjang hitam, perlahan datang dan diparkir rapi di depan villa. Dari mobil pertama di barisan depan turun seorang pemuda berusia 20-an, kokoh, dengan potongan rambut sejengkal. Orang ini membuka pintu, turun dari mobil, postur berjalan sangat lurus dan tangguh, tampilan telah mengalami pelatihan profesional yang intensif. Pria ini datang ke gerbang kediaman keluarga Sucipto dan berkata kepada penjaga di luar gerbang dengan wajah dingin, "Tolong beritahu Tuan Sucipto bahwa Panglima tertinggi kita ingin bertemu dengannya." Ketika penjaga keluarga Sucipto melihat begitu banyak mobil mewah datang, mereka langsung waspada. Pihak lain tidak berbicara dengan sangat sopan, jadi mereka mungkin mencari masalah. Jadi dia buru-buru berkata, "Bolehkah saya juga bertanya siapa nama tuanmu? Saya juga bisa memberitahu dia." Pria itu berkata dengan dingin, "Kamu tidak layak untuk mengetahui nama tuan kita. Beritahu tuanmu untuk memikirkan identitas tuan kita, dan setelah Panglima tertinggi kita bertemu dengannya, dia secara alami akan memberitahunya." Penjaga itu sangat tidak senang dengan sikapnya, tetapi melihat bahwa pihak lain tidak sedikit, dia tidak berani memprovokasi, jadi dia hanya bisa berbicara, "Kalau begitu tunggu sebentar, saya akan pergi untuk memberitahu."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.